pemain asal klub Rancaburi. Salah satu titik lemah saya pikir Pawe, karena dia beberapa kali juga tidak terlalu baik dibandingkan dengan Bir atau bahkan ketika dibandingkan dengan Dula juga, Bung. Yes, kemarin tentu saja pemain Thailand agak nyaman, sangat nyaman untuk bermain bola karena sedikit sekali pressure dilakukan para pemain Indonesia. Kali mereka mendapatkan pressure yang sangat keras dari para pemain Indonesia. Kita lihat Ahad Pratama akan melakukan lemparan ke dalam. Ada kita lihat 5 pemain Indonesia tadi di kotak penalti. Oh, jauh datangnya, langsung di kotak penalti. Oh, hai! Hampir saja tadi Fahrudin mampu menyundul bola, tapi Pawi juga sudah sangat siap untuk mengcover tadi pergerakan dilakukan oleh Fahrudin, tapi menimbulkan tendangan penjuru buat Indonesia. Ramai rumah kick nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Nampak pemain Indonesia menyerbu daerah pertahanan dari Thailand. Inilah Siwarak, penjaga gawang senior dari Thailand, memberikan abang-abang. Kita lihat ramai rumah kick lakukan sudah berbahaya di kotak penalti. Oh, disapu lagi, jatuh di kaki Arahan, masih Arahan, umpan pada Witan Sulaiman, masih Witan, jatuh di kaki kita Dewangga. Oh, serangan balik kembali disapu lagi oleh para pemain Indonesia tadi. Canatif jatuh di kaki Asnawi, tenang Asnawi, langsung jauh ke kanan, tempati oleh Fahrudin. Kembali kita lihat kepada Rahmat Irianto. Ada kita lihat Dewangga didatangi oleh Canatif, langsung ke depan, arahkan tadi kepada Ramai, jatuh di kaki Arhan, masih Arhan, langsung kita lihat. Oh, perebutan bola terjadi dengan terasil. Ada Ramai rumah kick, ada Ricky Kambuaya, masih Ramai Ricky, ada Eki Mauna Fikri, Eki pergelangan bola Eki, ada Asnawi datang mengcover dari Asnawi. Apakah pelanggaran justru dilakukan si Pacok terhadap Asnawi tadi? Tendangan bebas Indonesia. Dewangga langsung ke depan, arahkan kepada Arhan, coba melakukan tekanan bertubi-tubi para pemain Indonesia. Arhan Pratama langsung kepada Dedi. Dedi, padahal umpan yang sangat baik tadi, Bung Maruf. Iya, kita lihat bagaimana Dendik tidak kurang sedikit lagi dia bisa menyentuh bola harusnya. Sayang timing dan feeling untuk melakukan heading, gagal tadi. Dedi berharap peluang sangat terbuka tadi. Kini Thailand coba melakukan delay untuk bisa menahan gempuran. 51%, sebuah ball position yang sangat baik dari Indonesia. Kini Thailand dari Krit Sadak di belakang, pelan-pelan kepada Tanawat, masih Tanawat. Siapa yang akan diberikan? Ke kiri kepada Teraton, pelan-pelan membangun tekanan, kembali bermain pelan-pelan untuk mengundang para pemain Indonesia maju. Teraton langsung ke depan, arahkan kepada body, melewati Asnawi, sangat berbahaya. Tentu saja, awas, hati-hati. Masih Bodin Pala ke tengah, tempati lagi. Oh, ada Tanawat shooting. Oh, berhasil diblok. Kita lihat oleh Dewangga dan datang dengan pelan ke arah penjaga gawang Nadil, meminta tenang para pemain Indonesia. Diberikan instruksi oleh Dewangga, Bung Maruf. Iya, kita saksikan bagaimana berbahayanya serangan balik yang dibangun oleh Thailand. Thailand juga berusaha untuk mendelay, memancing para pemain kita agak lebih keluar lagi ketika mereka mendapatkan bola. Tapi ini menjadi bukti bahwa kita sudah mulai bisa mengantisipasi dan kemudian meredam tekanan yang dilakukan oleh Thailand. Indonesia, ramai rumah kick. Oh, sangat baik. Witan Sulaiman, masih Witan ke kiri, tempat oleh Arhan. Masih pelan-pelan saja Arhan. Siapa akan diberikan? Mencari rekan yang kosong ke belakang, tempati oleh Rahmat Irianto. Masih Rahmat, Witan Sulaiman. Jatuh kembali di kaki atau di dada dari Arhan. Masih Arhan. Siapa akan diberikan? Ada Witan Sulaiman. Dihadapi oleh Pawi. Masih Witan. Datang membantu Narubadin dan membuang bola tadi keluar lapangan pertandingan. Thailand juga banyak celah yang sebetulnya bisa dieksplor oleh para pemain Indonesia, dieksploitasi oleh pemain Indonesia, Bung Maruf. Dan kita punya ruang-ruang itu ya, ruang-ruang kecil itu bisa dimanfaatkan dan para pemain kita juga cukup tenang. Saya harus memberikan apresiasi pada Dewangga, berperan besar, Bung. Kemudian juga Rahan, bagaimana dia berperan penting di sisi fullback kiri Indonesia. Lemparan ke dalam Indonesia. Kita lihat banyak pemain Indonesia menumpuk di kotak penalti. Ada sekitar 4 pemain. Egy mendapatkan panggilan dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali asal Jordania. Tetap saja masih unggul 4-1 Thailand. Indonesia harus menggempur Thailand. Arhan Pratama sangat baik tadi. Oh, shooting langsung. Dan apa yang terjadi? Ada Ricky Kambuaya ke belakang. Oh, pelanggaran, jelas pelanggaran dilakukan
Ricky Kambuaya. Ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan para pemain Indonesia. Iya, pressure, tekan, tenang, kemudian memberikan tekanan berkali-kali, dan itu menunjukkan, kita lihat bagaimana Thailand pun panik, bagaimana Thailand pun harus melakukan pelanggaran di daerah yang sebenarnya cukup berbahaya untuk urusan mereka. Kita lihat jelas sebuah pelanggaran karena memang Kambuaya dalam posisi yang ideal untuk mendapatkan bola. Pelanggaran yang cukup keras dilakukan tadi oleh Bodin Pala, pencetak 1 gol di leg pertama final Piala AFF 2020 kemarin. Tendangan tentu saja peluang yang sangat baik buat Indonesia. Kartu kuning Bodin Pala. Ada Dewangga, Asnawi, Gimolna Fikri, Siwarak meminta 6 pemain lakukan pagar hidup. Hanya berjarak sekitar 18 meter, 20 meter kita lihat dari gawang yang dikawal oleh Siwarak. Dewangga, pemain asal klub PSIS Semarang. 4 pemain yang bukan pagar hidup. Mendapatkan peringatan keras tadi kita lihat Pawi dari wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali. Dewangga, peluang sangat terbuka untuk bisa menciptakan gol. Sangat ideal sekali posisi dari Dewangga untuk melakukan tendangan bebas. Kita lihat ada satu pemain Thailand yang Chanathip Songkrasin yang berbaring untuk mengantisipasi tendangan mendatar dari Dewangga. Lakukan sudah Dewangga, oh, Tuhan, sudut hanya menghasilkan tendangan sudut tadi Bung Maruf. Iya, tapi kita lihat bagaimana reaksi, antisipasi yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Bahkan mereka pun harus berhati-hati. Ini seperti yang dilakukan Messi di PSG, Bung. Chanathip Messi dari Thailand. Ya, inilah sebetulnya respon dari pemain dunia terhadap aksi tendangan bebas Messi ya. Betul. Sehingga banyak pemain yang melakukan hal-hal seperti yang dilakukan Chanathip tadi. Tendangan penjuru Indonesia, Arhan Pratama yang berpindah area kini di area kanan Indonesia. Ada sekitar 7 pemain Indonesia lakukan serbuan ke arah gawang dari Thailand. Ada Ricky Kambuaya sedikit mengganggu penjaga gawang. Mengganggu tidak apa-apa, yang tidak melakukan pelanggaran. Betul, karena harus dilakukan dulu. Arhan Pratama, oh pendek datangnya tadi, sangat tidak ideal tadi Arhan Pratama. Coba lagi Arhan melakukan langsung lemparan ke dalam, jauh datangnya, oh dipetik saja, apa yang terjadi? Oh dicocok kembali dari para pemain Thailand, jatuh di kaki. Oh passing dari Rahmat Irianto tidak sempurna, tidak bagus sama sekali tadi Bung Maruf. Iya, Rahmat Irianto kembali akurasi passingnya memang tidak terlalu bagus, tapi mungkin ini juga karena faktor dia panik mendapatkan pressure karena dia sebagai pemain terakhir sebelum menjaga Ronaldo. Dan kita lihat bola lepas tadi. Lagi-lagi ada peluang, ada celah, dan ada kepanikan di barisan belakang dari Thailand. Siwarak, pemain atau kiper berusia 37 tahun. Oh, sangat bebas tadi para pemain Thailand. Kembali putus kaki Asnawi, langsung ke depan. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Keluar lapangan pertandingan. Inilah Sarah Chuyen, pemain yang juga tampil di SEA Games 2011. Itu dikalahkan oleh Indonesia dengan skor 3-1. Egy Maulana Fikri, oh Asnawi, sangat baik, masih Asnawi, di dekat oleh Bodin, masih Asnawi, umpan ke kotak penalti, ada Kritsa dan Kaman, sangat tenang tadi kepada Bun Matan, langsung umpan ke tengah lagi, putus di kaki para pemain Indonesia. Witan Sulaiman tadi, Ramai Rumakik, Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, umpan kita kepada Dedik, dibuang kembali kita oleh Narubadin, jatuh di dada Arhan Pratama, umpan langsung di kotak penalti, dibuang kembali lagi. Gagal lagi tekanan-tekanan coba dilakukan para pemain Indonesia. Ya, sebuah pressure yang sangat baik yang ditujukan oleh para pemain Indonesia, terutama lini tengah kita sangat agresif, sangat mengantisipasi ketika ada kemungkinan bola kedua atau bola liar yang kemudian bisa diantisipasi dan bisa dimanfaatkan. Arhan Pratama, ada Ricky Kambuaya, masih Ricky berusaha mengalih bola, ada Narubadin berduel tadi, sangat keras perjuangan
Ricky Kambuaya untuk bisa merebut bola, tapi sayang, 1000 kali sayang, bola keluar lapangan pertandingan tadi. Bagaimanapun perjuangan sampai menit ke-37 ini sangat-sangat baik dilakukan para pemain Indonesia. Iya, kita unggul gol, kita unggul penguasaan bola, kita juga unggul dari sisi peluang, dan kemudian bagaimana penguasaan bola kita tadi jauh berada di atas dari Thailand. Saya pikir menjadi sebuah sinyal yang positif di awal pertandingan. Meskipun sekarang kita masih tertinggal agregat 1-4, dan kita lihat sebuah tembakan dari seorang Kambuaya dan kemudian membuka harapan, membuka asa, membuka mimpi Indonesia untuk bisa mengalahkan Thailand. Ya, bagaimanapun kita juga sering mengalahkan Thailand, walaupun secara rekor kita masih kalah dari Thailand. Bagaimanapun gitu. Umpan terobosan tadi hampir saja lepas dari Kritsada. Masih umpan kita lihat lagi ada Witan Sulaiman meraih bola, masih Witan berhadapan dengan kita, ada Pawi. Keluar lapangan pertandingan Witan. Sebuah serangan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Indonesia lewat kaki Witan Sulaiman, Bung Ma'ruf. Iya, Witan Sulaiman sangat cair posisinya, kemudian juga speednya sangat baik, dan kita lihat bagaimana agresivitasnya pemain kita, Bung. Ada 4 pemain sekaligus mengejar, dan kita saksikan bagaimana Witan Sulaiman sedikit mendelay tadi dia maksudnya, karena memang supportnya atau kemudian ruangnya agak sedikit tertutup. Bagaimanapun pemain Indonesia memiliki kecepatan yang sangat baik untuk bisa mengalahkan back Thailand. Betul, dan Pawi saya pikir memang menjadi salah satu titik terlemah, Bung. Sejauh ini dia berkali-kali berhasil dieksploitasi. Betul, harus sering ditekan. Panik dia. Kambuaya kembali tekanan dilakukan Indonesia. Usaha mengejar. Sangat baik tadi Fakhrudin. Ada Arhan. Ke depan langsung Arhan. Jatuh kali kita Nawat. Yes, salah panik. Tadi kita lihat. Dedik. Arhan, Indonesia, Kambuaya. Keluar, Indonesia. Sangat baik, cepat langsung kepada Witan Sulaiman. Ada Kritsada berusaha membendung bola, langsung ke depan, langsung Kritsada mengamankan bola. Jatuh di Arhan tadi. Ada kita Sarah Cuyen, ada Bodin Pala, dikejar oleh Asnawi, masih Bodin. Berduel kini dengan Asnawi. Datang membantu kita Teraton. Langsung Teraton berhadapan dengan Asnawi, angkat ke gawang, berbahaya. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Terasil. Biar bagaimanapun, meskipun dia tinggi, jika mendapatkan pengawalan dan gangguan, tidak akan nyaman dia melakukan umpan-umpan atau melakukan heading, Bung Ma'ruf. Iya, intinya adalah bagaimana menutup peluang, menutup kemungkinan dia bisa begitu leluasa. Dan kita lihat bagaimana Dewangga yang secara postur, secara pengalaman kalah, tapi dia cukup cerdik untuk bisa menghentikan dan membaca arah bola yang datang kepada Terasil. Ya, bagaimana lompatan heading dari Terasil Dangda sangat berbahaya, tapi gangguan yang diberikan oleh Dewangga membuat Terasil tidak sangat leluasa untuk bisa menyambar umpan yang diberikan oleh Teraton. Sebuah peluang yang sangat baik, tapi pelanggaran justru dilakukan oleh Terasil Dangda. Alexander Polking, pelatih bendara Brazil Jerman yang sudah 2012 berada di Thailand, sehingga sangat mengenal persepak bolaan Asia Tenggara, Bung Ma'ruf. Iya, dan karena itu ketika dia menangani Thailand hanya di bulan Juni, saya pikir dia sudah tahu betul bagaimana karakter para pemain Thailand. Dia tahu siapa pemain yang berkualitas dan dia tahu siapa pemain yang dipanggil. Yang menarik adalah dalam wawancara dia mengatakan dia sangat menyukai gaya main dari Pep Guardiola, tapi dia juga sangat suka dengan agresivitas dan kemudian semangat yang dimiliki oleh seorang Jurgen Klopp. Kembali Thailand, Tanawat ke belakang pada Siwarak. Usaha bermain dari kaki ke kaki para pemain Thailand. Narubadin yang di leg pertama tidak bermain, langsung ke depan, arahkan pada Supacok. Gagal Supacok. Arhan dibendung tadi umpannya ke depan oleh Supacok yang mencetak 1 gol ke gawang Indonesia di final leg pertama. Ya. Gerakannya sangat luar biasa, Bung Ma'ruf. Betul, sangat luar biasa dan sangat baik memang, dan kita lihat gangguan yang dikeluarkan Dewangga. Dan memang kalau kita lihat bahwa Thailand juga mengubah gaya main mereka, tidak seperti di leg pertama, Bung. Mereka sekarang mencoba melakukan bola-bola daerah, kemudian bola-bola atas, dan itu sejauh ini bisa diantisipasi dengan baik oleh para pemain kita. Nadia Warganwinata, di gawang asal Bali United, melakukan debut timnas di kualifikasi Piala Dunia 2022. Pelanggaran dilakukan oleh Pawi. Dan tampilan kedua Pawi di Piala AFF 2020. Harus sering dipancing Pawi, saya pikir dia menjadi salah satu titik lemah. Betul. Asnawi. Edik tadi. Asnawi. Kambuaya. Ke depan langsung. Ada Witan.
gagal menyambar bola karena memang bola sangat cepat untuk mengarah kepada si Warak tadi. Jatuh lagi Asnawi ke depan, gagal memberikan umpan kepada Egy. Ada Teraton, umpan cepat kepada, sangat luar biasa tadi heading yang dilakukan oleh Fahrudin, sangat keras sehingga sulit tadi buat Udin Pala untuk bisa leluasa mengontrol umpan yang diberikan oleh Teraton Bun Matang Bung Ma'ruf. Kuncinya adalah pressure, kuncinya adalah tidak memberikan ruang, kuncinya adalah memaksa para pemain Thailand tidak bermain untuk bisa menguasai bola. Mereka harus mulai berpikir bahwa selalu akan ada gangguan dari pemain kita. Dan sejauh ini kita melihat bagaimana para pemain Thailand tidak nyaman ketika mendapatkan bola, tidak tenang ketika mereka melakukan serangan. Umpan yang salah tadi kita lihat pemain Indonesia. Dan Ati pun agak ngeri sekarang untuk mengontrol bola Bung Ma'ruf. Panik Bung, kita lihat bagaimana mulai ada kepanikan, ada ketidaknyamanan karena beberapa kali dia berhasil diganggu. Pressure yang dilakukan oleh Indonesia, sedikit kenakalan yang dilakukan oleh para pemain kita membuat pemain-pemain dari Thailand tidak terlalu nyaman. Kita lihat Dedik berusaha berduel dengan Pawi. Indonesia, Ramai Rumakik, sangat baik Ramai. Kita lihat ada Witan, Dedik, pelanggaran dilakukan pemain Indonesia nampaknya. Protes dilakukan pemain Thailand terhadap benturan tadi yang dilakukan para pemain Indonesia dan Ramai Rumakik. Pemain muda yang sangat-sangat luar biasa penampilannya. Beruntung Indonesia dan Persipura memiliki pemain muda seperti Ramai Rumakik, sebuah aset yang sangat-sangat potensial. Tapi tentu saja kembali lagi kepada pemain dan klub yang membina apakah akan tahan lama karir dia di tim nasional Bung Ma'ruf. Iya, dan kita harap bahwa pemain-pemain seperti Rumakik, seperti Dewangga, seperti Arhan terus bisa bersinar sampai kemudian di usia matang mereka. Sarah Chuyen kepada Supacok dihampiri oleh Ramai Rumakik. Ada Narubadin, umpan kepada Supacok lagi, terus dekati, dipresi sangat ketat oleh Ramai Rumakik pada Narubadin ke tengah, sangat berbahaya. Sarah Chuyen, kini kita Teraton kembali kepada Narubadin, masih Narubadin berusaha melewati tadi Ramai Rumakik, tapi gagal tadi kita lihat Narubadin. Pengawal yang sangat ketat dilakukan oleh Ramai Rumakik, menyulitkan Narubadin tadi untuk melakukan umpan atau melewati Ramai Rumakik, lempar ke dalam Thailand. Hati-hati Indonesia, Narubadin langsung umpan, ada Dewangga melakukan intercept yang sangat-sangat cepat tadi sehingga gagallah pemain Thailand Terasil Dangda untuk bisa meraih bola. Iya, kita lihat bagaimana Dewangga lebih nyaman sebagai center back, dia juga cukup cerdas untuk bisa membaca bola. Hati-hati Narubadin, umpan di kotak penalti, sangat bebas. Alhamdulillah, gagal tadi Terasil Dangda untuk melakukan first time. Sebuah tendangan volley beruntung lambung di atas mister gawang. Narubadin melewati Ramai, memberikan umpan matang dan hampir saja Bung Ma'ruf. Iya, selalu seperti ini ya. Situasi memang cukup sulit, cukup rumit. Ketika ada kesempatan pemain Thailand melakukan crossing, maka kesempatan itu datang untuk mereka bisa mencetak gol. Kalau ini tenang, kalau kemudian bisa berbuah gol, saya pikir akan menjadi lebih pressure untuk pemain kita. Jangan dilupakan, Terasil Dangda adalah pencetak 5 gol ke gawang Indonesia. Pertama dicetak di tahun 2008 di semifinal leg pertama. Lalu di Piala AFF 2016 hat-trick diciptakan. Dan dia terakhir di final Piala AFF 2016 di leg pertama di Stadion Pekansari. Kini Arhan Pratama, umpan pada Ramai Rumakik, umpan lagi pada Witan, ada Arhan Pratama, angkat ke mulut gawang, ada Prince, ada Kamal membawa bola. Kita ada Supacok, berusaha dia melewati Rahmat, gagal, ada Arhan Pratama, sangat baik Arhan, berhadapan dengan Supacok, Ramai Rumakik, pressure yang sangat-sangat ketat dan dilakukan para pemain Thailand, membuat sulit Arhan Pratama untuk berbalik badan tadi. Iya, regrouping, kemudian juga transisi. Bagaimana kemudian coverage yang dilakukan oleh pemain, terutama Arhan ketika membantu seorang gelandang bertahan kita untuk bisa menjaga areanya. Setidaknya Dedik harus bisa menjadi pemantul Bung Ma'ruf dari serangan-serangan yang dilakukan para pemain Indonesia. Iya, dan sejauh ini kita belum melihat peran itu ya Bung ya. Dedik masih terlalu asik dengan apa yang betul. Kontribusinya belum terlalu terlihat sejauh ini. Jadi sungguh sayang jika dari lapangan tengah bola harus kehilangan lagi. Udin Pala, Nafis Songkrasin, Nawat kembali, ada Teraton Bermatan, belakang Teraton, ada Krit Sada Kaman, ada Sarah Chuyen, pelan-pelan para pemain Thailand maju, ada Narubadin, hati-hati, Ramai Rumakik, Narubadin, angkat dari kotak penalti, ada Supacok, hati-hati Dewangga.
sangat baik tadi. Handsball nampaknya dilakukan oleh pemain Thailand Sarah Chuyeh. Bersama dengan itu wasit Ahmad Faisal Muhammad Ali dari Jordania telah meniup peluit panjang tanda berakhir dengan babak pertama antara Indonesia melawan Thailand pada final leg kedua Piala AFF 2020 dan skor tetap 1-0 Indonesia unggul sementara. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung